masih mengawal pemerintahan baru dan tadi kita lihat itu bagaimana soal evakuasi korban di longsor Banjarnegara dan di tengah-tengah kita sudah hadir relawan-relawan dari Aksi Cepat Tanggap Foundation. Ini sudah 10 tahun berkiprah di dalam dan di luar negeri. Mereka turun langsung ke lapangan, tepuk tangannya untuk para relawan dari ACT ini. Luar biasa kerjanya di sana. Kalau kita lihat ini memang sekarang ini makin banyak ya Mas ya, orang-orang tuh ingin turun langsung gitu. Jadi tidak hanya memantau berita tapi bisa menjadi relawan gitu seperti mereka ya. Kalau Anda melihatnya ini apa namanya, kalau dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini justru memudahkan nggak sih orang-orang tuh jadi lebih aksi sosialnya tuh lebih tinggi begitu? Ya, dengan media sosial. Tapi yang baku ini saya lihat adalah ini kita memasuki peradaban baru. Peradaban baru di mana kita tidak bisa lagi menunggu pemerintah aja bekerja. Tapi masyarakat ikut gayung bersambut. Jadi coba lihat sekarang. Seringkali kalau kita lihat wartawan TV ya, ada banjir. Pemerintah sudah mengerjakan apa? Itu juga mindsetnya juga ganti juga harusnya. Ini ada sebuah gaung bersama di mana masyarakat dengan pemerintah bekerja bersama. Dan kita punya teman-teman luar biasa nih. Baik, teman-teman, ini terima kasih banyak loh sudah datang ke sini di minggu pertama Januari. Dan ini kalau kita lihat tadi kita harus balik lagi nih membahas, ini kita lagi berbicara pasar. Di mana orang-orang tuh sebenarnya oke, siapa yang masih ke pasar tradisional di sini? Ya masih kurang lebih 30%. Oh, Mas Iwet makanya masih, tapi telat ngangkat ininya tangannya. Oke, artinya ini mulai ditinggalkan yang namanya pasar tradisional. Kalau kita lihat nih banyak sekali dari kunjungan-kunjungan presiden itu mengunjungi pasar, membuat pasar lebih nyaman agar bisa hidup kembali pasar tradisional itu. Tapi kan pasar hidup kembali kalau saingannya juga supermarket yang lebih mewah, yang lebih nyaman, juga susah kan Mas? Sebenarnya apa yang kebijakan yang harus dibuat nih supaya hidup pasar tradisional? Nomor satu, pemihaan. Sekarang itu kebijakan revitalisasi pasar masih dalam bentuk slogan. Coba ya, kalau setiap pemerintah kota care pada itu, maka setiap pemerintah kota mereka buat namanya bank tanah. Di bank tanah tadi mereka mendevelop pasar-pasar tradisional. Nah, kayak Jakarta lucu. Pasar tradisional mau revitalisasi, tapi yang namanya Alfamart, Indomart, semua mart dikembangkan. Jadi ini sama dengan diadu domba saja. Kalau Anda lihat satu buah Alfamart atau Indomart, dia bisa menghabiskan sampai 10 ekonomi kecil di situ. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang serius. Jadi Pak Jokowi udah bilang katanya akan ada revitalisasi pasar, maka Menteri Perdagangan harus jalan. Harus siapa? Habis siapa? Pemda, wali kota, bupati. Step pertama buat bank tanah. Jakarta pernah kita kasih tahu zaman Pak Sutioso bikin bank tanah untuk pasar tradisional. Sampai sekarang nggak ada. Kenapa? Begitu tanah nggak ada, kita nggak bisa bikin apa-apa. Oke, tapi padahal pasar tuh bisa menggerak ekonomi yang sangat efektif kan? Betul. Karena disitulah yang namanya mereka yang itu tidak punya ruang bergerak secara aktif. Di Kebayoran Lama, itu ada pasar tumpah, bukannya diperbaiki, tapi mereka digasak, digusur. Nah, ini memang Pak Ahok juga perlu tanyakan. Jadi kalau kebijakan revitalisasi pasar sampai mana? Yang penting adalah satu, konsepnya jelas. Bukan bicara pasar direvitalisasi, tapi bagaimananya itu. Bagaimana proses dari revitalisasi pasar ini dan membuat pasar tradisional bangkit lagi? Nanti kita akan bergabung dengan Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Sofyan Djalil setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.